Nah, nih, Anda sudah mendengarkan tadi saya menjelaskan. Yesus diberi kekuatan. Apakah layak disembah makhluk yang diberi kekuatan ini? Menurut akal sehat Anda, silakan. Kalau masih ada. Oke, saya jawab ya. Tapi kamu jangan kabur lagi. Kamu malu loh. Setiap debat sama saya. Jangan bikin gerakan tambahan. Selama Anda masih Kristen, Anda tidak akan pernah bisa mempermalukan saya. Kemarin bukti Anda kabur dari saya. Tinggal setekan tombol, pik, langsung turun. Kalau Anda longor, makin kelihatan. Anda longor. Selama Anda masih Kristen, Anda tidak akan pernah bisa permalukan saya. Apa yang bisa Anda gunakan untuk mempermalukan saya? Anda nggak kuat lawan otak saya. Nah ini coba kita uji nih. Jangan bagaimana saya turunkan. Kalau otak Anda masih seperti otak monyet, saya turunkan. Otakmu yang nggak nyampe. Nah, sekarang Anda jelaskan kepada saya, bagaimana Anda menyembah makhluk yang diberi kekuatan oleh malaikat? Silakan. Jawab ya. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia kan berstatus sebagai anak tunggal Bapa. Apa itu? Saya mengatakan bagaimana Anda bisa menuhankan makhluk yang lemah, yang butuh kekuatan, yang diberi kekuatan. Bagaimana ceritanya? Bagaimana logika Anda bisa nerima? Oke. Pelan, slow. Saya tahu kamu nggak akan menang lawan saya, nggak bakal bisa kuat lawan saya. Bagaimana saya bisa menang melawan orang gila? Pasti kau bukan orang gila, kau nggak mampu. Kamu orang gila, pasti kau menyembah makhluk yang lemah, itu gila namanya. Menyembah makhluk lemah dan menganggapnya Tuhan itu adalah sebuah kegilaan. Makanya teman-teman ya, kalau mau belajar Kristen jangan sama dia sama saya. Kamu baik-baik. Oke, saya jelaskan. Silakan. Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia bukan datang sebagai Tuhan. Sudah berarti dia bukan Tuhan. Dia tidak datang sebagai Tuhan, dia datang berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Jujur. Dia datang bukan sebagai Tuhan. Berarti bukan Tuhan kan? Itulah salah pikirmu. Kalau dia datang bukan sebagai Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Teman-teman, dia datang bukan sebagai Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Oke, kubalikin sama kamu. Cuma kau datang sebagai Agus. Bagaimana ceritanya? Kau siapa? Saya. Bisa jawab gak kau? Kau datang sebagai Agus. Itu cuma ganti nama, kopla. Kau siapa? Itu ganti nama berarti. Sedangkan Tuhan, dengan Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan manusia. Yesus manusia. Bukan ganti nama doang. Tetapi memang berubah wujud, berubah dimensi, berubah karakter, berubah kuasa, berubah entitas. Semuanya berubah. Makanya jangan heran. Kalau dia datang dalam daging, otomatis dia bersikap seperti anak. Nah, berarti pada saat dia datang sebagai daging, berarti dia bukan Tuhan kan? Rohnya tetap roh Tuhan. Kenapa dia takut kalau begitu? Oke, karena dia mencontohkan sebagai Tuhan. Kenapa kau takut dijawab? Kau cuma menang tombol ketawa doang, sama nggak karu-karuan. Jawab. Kenapa dia harus takut kalau rohnya adalah roh Tuhan? Kenapa dia harus takut? Sebagai anak tunggal Bapa. Terus kalau sebagai anak tunggal Bapa, kenapa dia harus takut? Dia telah mengosongkan dirinya. Iya, kenapa Tuhan mengosongkan diri? Loh, kalau memang ada maksudnya. Iya, berarti Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Kagak, rohnya tetap Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia takut? Kenapa dia takut? Ya, karena dia datang sebagai anak tunggal Bapa, mengosongkan diri. Tapi rohnya berubah enggak? Rohnya tetap roh Tuhan. Nah, terus kenapa dia takut? Karena datang sebagai anak tunggal Bapa. Rohnya datang sebagai anak atau rohnya tetap roh Tuhan? Rohnya tetap roh Tuhan. Nah, terus kenapa dia takut? Tubuhnya itu daging anak manusia. Kenapa dia harus takut kalau rohnya tetap roh Tuhan? Dia harus meneladani kalau orang. Kenapa harus? Kenapa harus? Siapa yang bilang harus? Kenapa dia harus takut kalau dia Tuhan? Rohnya roh Tuhan, kenapa dia takut? Justru karena itu dia harusnya berani. Dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Terus kalau datang sebagai anak tunggal, anak kedua, anak ketiga, kenapa dia harus takut, Tuyul? Karena dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Terus kenapa ada Tuhan mengosongkan dirinya sebagai Tuhan? Memang dia mau seperti itu supaya bisa selamatkan kita. Kata siapa dia mau berhenti menjadi Tuhan?
Nah, Dia coba bertanya, Immanuel, tunjukkan oke. kepada saya. Dan Di mana diam di dalilnya antara kita. Tuhan pingin berubah menjadi bukan Oke. Tuhan? Silakan. Oke. Ya, Yohanes 1 katakan dan diam di antara kita. Hah? Apa yang diam di antara kita? Baca ayatnya. Baca ayatnya. Apa? Apa yang diam di antara kita apa? Baca ayatnya. Apa yang diam di antara kita apa? Kau jangan kabur. Kau jangan Yang kabur. diam di antara Otakmu kita nggak akan apa? nyampe Saya yang bertanya, saya nggak kabur. Ya, Apa oke. yang diam di antara Dan topik kita? saya ya. Oke. Apa yang diam di antara kita? Tuhan atau daging? Dagingnya ada di dunia ini. Tetapi Iya, rohnya memang. tidak terbatas. Loh, kok rohnya tidak terbatas? Kenapa dia takut? Karena dia datang dalam daging. Tapi katanya tidak terbatas. Itu rohnya. Iya, tadi tidak terbatas, tapi kenapa takut? Itu rohnya. Iya, katanya rohnya. Tapi Kan dia kenapa datang rohnya sebagai takut? dalam rupa manusia. Katanya tadi tidak terbatas, Bang. Itu rohnya. Lah, Tapi rohnya dagingnya kan- terbatas. Kenapa rohnya takut? Tidak rohnya takut, dagingnya. Bisa nggak daging takut tanpa roh? Loh, itu kan bicara daging sudah jadi anak tunggal. Bapak. Bisa Datang nggak dalam rupa daging manusia. takut tanpa roh? Loh, datang dalam rupa manusia. Iya. Makanya otaknya Bisa nggak nyampe. daging takut tanpa Iya. roh? Anda Oke. pernah lihat mayat lari karena Oke. takut? Oh, bukan itu, salah kamu. Iya. Salah, Nah, salah. sekarang kenapa dia takut kalau rohnya roh Tuhan? Oke. Oke Terjemahannya apa? lagi. Terjemahannya Oke apa? lagi. Oke Terjemahannya lagi. apa? Terjemahannya apa? Terjemahan apa? Terjemahan Apa? ayat itu apa? Terjemahan apa ya? Saya bilang tapi terjemahannya mana? Ayat mana? Oh, Di dalam betul. kitabmu Betul. dikatakan di Lukas 22 data nomor Oke. 43-44. Kau baca? Baca. Oke. Baca. 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 Ya, kau yang baca. Lukas berapa? Baru mau belajar Lukas sombong. berapa? Cuman modal congor, otak nggak ada. Tahu itu, Pak. Aduh. Kenapa kau bertanya? Lukas berapa? Saya suka tahu. Kenapa kau baru tanya Lukas berapa? Berarti kau nggak tahu. Loh. Saya kasih tahu sama kamu ya. Nggak Itu Lukas berapa? semua harus. Itu Lukas berapa? Dengar baik-baik. Nggak semua Itu Lukas harus. berapa? Saya tahu. Itu Lukas saya hafal berapa? ayat itu. Tetapi Itu saya Lukas berapa? harus baik. Saya tahu semua cerita. Saya tahu semua cerita. Buat apa kamu hafal? Saya persilakan Anda buka Lukas berapa? Anda turun ya. Ya. Minim ilmunya. Takut. Ayo udah lanjut. Takut ya? Lanjut Takut. silakan. Ya teman-teman. Takut Silakan. dia sama saya. Takut dia sama saya. Beneran. Bentar ya. Saya buka ya. Orang idiot kok sombong. Jangan takut, gimana? Idiot Kamu sombong. bilang saya sombong. Aduh, kamu Cynthia, penyataan kamu YouTube, gak kuat Barakallah saya Fik. kok. Malu-maluin aja ke Orang saya. idiot tapi sombong. Kitab sendiri Juma. enggak paham. Ada Tuhan takut sama malaikat. Ini Tuhan KW 1000. Ada Tuhan takut sama malaikat. Ya, kau cuma menang framing doang. Kau lawan saya belum gak pernah menang kau selama ini. Lah, saya bertanya kenapa ada Tuhan takut sama malaikat? Makanya saya bacakan ayatnya dulu sama kamu. Oh, boleh. Coba Ya kan? baca. Coba baca. Ya kan? baca. Maksud gua di Jangan kau siksa di dirimu. sini. Apa? Mana pernah aku tersiksa? Kumpulannya gak ada yang pernah menang lawan saya. Mau si loading, Jangan mau si sombong. Faruk. Bukan Jangan- sombong, gak ada yang menang lawan saya. Buktikan, berani gak buktikan? Jangan turunin saya. Ya ini aja kok nggak jawab. Kenapa Tuhanmu Apologet diberi Kristen, kekuatan? Saya nggak pernah, nggak, yang soal kau turunkan cuma saya doang, yang lain nggak pernah kau turunkan. Karena kamu modal Kenapa? congor. Loh, ini modal ayat Dalilnya kok aja saya. kok nggak tahu. Loh, Di mana Malah Yesus tidak menerima itu. kekuatan dari malaikat? ya. Kenapa kau begitu, Juma? Hah? Ilmu cuma menang framing doang. Oke, kata takut di situ. Apakah itu terjemahan yang benar? Iya nggak tahu itu Bibelmu, bukan aku yang punya. Bukan itu, karena aku nggak tahu, kau jangan sok tahu. Ternyata nggak benar kitabmu. Di situ. Oke, Kitabmu nggak benar. Kitabmu nggak benar ya? Itu terjemahannya. Kitabmu Terjemahan tidak bisa benar. salah. Terjemahan bisa salah. Oh, ya terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Oh, original teks itu firman Tuhan. Yang terjemahan firman Tuhan atau bukan?
Itu terjemahan firman Tuhan. Kenapa bisa salah? Itu terjemahan bisa salah karena menerjemahkan manusia. Berarti firman Tuhan bisa salah. Terjemahannya bisa salah, original teksnya enggak. Berarti firman Tuhan bisa salah. Sudah ku jawab dari tadi, kenapa kau ngotot? Lah, terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Terjemahan bisa salah, original teksnya enggak salah. Terjemahan itu firman Tuhan atau bukan? Pertanyaanmu bisa ku jawab. Firman Tuhan atau bukan? Terjemahan itu. Terjemahan firman Tuhan atau bukan? Salah. Berarti firman Tuhan bisa salah. Lalu berarti firman Tuhan bisa salah. Itu dipengaruhi oleh denominasi. Berarti firman Tuhan bisa salah. Original teksnya nggak bisa salah. Ya, terjemahannya bisa salah. Terjemahan bisa salah. Apakah terjemahan firman Tuhan? Terjemahan bisa salah. Apakah terjemahan firman Tuhan? Terjemahan itu terjemahan firman Tuhan, terjemahan bisa salah. udah. Kau kasihan. Kau lihat di teman-teman yang kasihan. Saya masih menaruh rasa iba dengan Kristen-Kristen yang lain. Masih banyak saudara kami Kristen yang mau belajar dengan baik. Masih banyak. Jangan kau permalukan semuanya. Jangan kau permalukan saudaraku Kristen yang masih mau belajar dengan kau mengatakan firman Tuhan, terjemahan adalah firman Tuhan, terjemahan tidak bisa salah. Kenapa bisa salah? Karena itu terjemahan. Kok terjemahan itu firman Tuhan. Kenapa bisa salah? Karena itu terjemahan. Apakah terjemahan firman Tuhan? Apa firman Tuhan bisa Aku sudah bilang, kami tidak akan pernah menerima ilmu dari setiap lisan dari kalian. Gak ada ilmu yang keluar dari mulut kalian, itu gak ada. Oke? Pahami itu dengan baik. Gak akan ada ilmu yang kami terima dari kalian. Cuman, diskusi ini harus dibangun. Kenapa diskusi ini harus dibangun? Karena agama kalian itu memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid, menjadi Kristen. Ya, kami mana mau menjadi Kristen. Maka karena itulah kami menghalau gerakan itu, gerakan amanat agung itu dengan mencoba untuk menetralisir otak kalian supaya kalian itu paham terhadap Bible itu sendiri. Halo, semangat siang dari gereja mana, saudara Bocek? Halo. Kami paham, kami nggak mungkin nerima ilmu dari mulut-mulut kalian, tidak akan mungkin kami nerima ilmu itu, mustahil, nggak mungkin. Bila yang dibahas adalah keyakinan kalian. Udah pasti kami tidak memiliki manfaat sama sekali dari lisan kalian. Karena apa yang kalian ucapkan itu sesuatu yang berbantahan dengan kitab kalian sendiri dan berbantahan dengan Yesus. Bagaimana bisa kami mendapatkan ilmu? Kami melayani kalian untuk menjadi pelajaran bagi saudara-saudara kami yang lain, bagi umat Islam yang awam, supaya tidak murtad, supaya tidak keluar hanya gara-gara Indomie. Jangan tinggalkan agama yang sudah benar dengan masuk mengikuti agama yang pemeluknya sendiri bingung untuk menentukan Tuhan atau apa ini kok diberi kekuatan.